Wa an Adi bin Amirata, dari sahabat Nabi namanya Adi bin Amirah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'malnahu minkum, man siapa? Orang. Ista'malnahu, yang kami angkat menjadi amil. Kurangi eko apa nih? Siapa yang kami angkat menjadi amil, maksudnya amil zakat, minkum, di antara kamu, ala amalin, atau kami angkat dia untuk tugas. Misalnya waktu Nabi pergi keluar kota Madinah, diangkat dia menjadi pengganti kepemimpinan. Nabi kalau pergi itu ada yang menggantikan dia. Abu Hurairah pernah menggantikan Nabi SAW. Sayyidina Ali pernah menggantikan Nabi SAW. Idza kuntum salasan fi safarin, kalau kamu ada 3 orang dalam perjalanan, falyu'ammiru ahadahum, hendaklah mengangkat satu pemimpin. Misalnya kita mau pergi ke Dumai, kita bertiga, maka kita mesti mengangkat satu pemimpin. Satu pemimpin perjalanan kita inilah nanti yang mengatur di mana kita berhenti, di mana ngisi bensin, di mana sholat. 3 orang kita, satu kita angkat pemimpin. Itu disebut dengan amir, pemimpin. Pemimpin kita semua disebut dengan Amirul Mukminin. Yang pertama kali bergelar Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq tak dipanggil Amirul Mukminin. Abu Bakar dipanggil Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Meninggal Abu Bakar, naik Umar, panjang kali. Khalifati Rasulillah. Khalifatu mudhaf, khalifati mudhaf ilaih. Khalifati Rasulillah. 2 kali khalifah, pengganti Rasulullah. Muncul istilah baru, Amirul Mukminin. Man ista'malnahu minkum, siapa di antara kamu yang kami angkat menjadi amil zakat atau kami angkat menjadi pemimpin. Jadi orang-orang yang kita angkat menjadi pemimpin itu termasuk ista'malna, kami pakai, kita memakai dia. Nah, inilah yang tak lama lagi kita akan memilih. Bulan-bulan genting ini, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Juli, Agustus belum jelas orangnya. Agustus pendaftaran, September, Oktober, November, itu susah ceramah. Kalau ada undangan, kalau saya tengok dulu tenda itu warna apa tenda. Itu maka pintu gerbang itu bergembok. Siapa yang kami angkat menjadi amil zakat atau menjadi pemimpin, fakatamana. Fakatamana itu 3 isinya. Fa huruf, katama fi'il madhi, na dhamir. Fakatama, fa, maka dia katama menyembunyikan na dari kami. Waktu kami angkat dia menjadi amil zakat atau jadi pemimpin, ada yang disembunyikannya. Apa yang disembunyikannya? Mikhyatan, khayt. Kulu makanlah kamu, washrabu minumlah kamu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kamu. Khayt artinya benang. Khayt benang. Mikhyat, mim di pangkal baris bawah itu isim alat. Alat benang. Apa maksud alat benang? Jarum dicucukkan di situ, benang. Itulah alat benang. Jadi alat untuk menjahitkan kain dengan benang. Mikhyapan. Disembunyikannya satu jarum
jarum alat menjahit, fama fauqahu, atau yang di atas itu. Lalu macam mana dia nanti di akhirat? Kana ghululan, maka itu sudah termasuk ghulul, pengkhianatan, curang, walaupun hanya satu jarum. Kenapa perumpamaannya jarum? Karena jarum paling kecil, jarum paling sedikit manfaatnya waktu itu. Jarumlah yang dijadikan sebagai perumpamaan. Curang dia dalam mata anggaran, curang dalam APBD, APBN. Sekecil apa? Sekecil jarum. Berapa jarum dicurangnya Pak? Satu kontainer jarum. Mikhyatan. Karena ghululan, maka itu sudah dianggap sebagai ghulul. Maka dalam Quran dikatakan, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa, memikul kecurangannya itu nanti pada hari kiamat. Ya'ti bihi yaumal qiyamah, dia akan datang nanti membawa kecurangannya itu pada hari kiamat. Kita ini semua nanti akan datang membawa semua kecurangan kita pada hari kiamat. Makanya antum kalau pernah curang, balikkan sekarang daripada dipikul nanti hari kiamat. Coba renung-renungkan apa yang pernah curang. Waktu TK pernah curang, tak ingat. Waktu SD pernah curang, balikkan. SMP pernah curang. Pernah kau curang gorengan? Tak pernah. Bakwan? Tak pernah. Salah lawak? Tak pernah. Curang apa? Masalah hati Pak Ustaz. Hati-hati. Setiap kecurangan kita ini akan dituntut. Sekecil apa? Dalam hadis ini sekecil jarum. Dalam ayat, faman ya'mal mithqala dzarratin, sebesar biji sawi pun akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqama ilaihi, faqama, lalu qama, qama itu tegak, berdiri. Rajulun ilaihi, tegak datang kepada Nabi. Rajulun, seorang laki-laki. Aswadu, hitam kulitnya. Minal ansar, dia berasal dari golongan Ansar. Yang datang dari kota Makkah pindah ke Madinah, al-muhajirin. Yang di Madinah dua suku, Aus dan Khazraj, yang menunggu menolong, namanya Ansar. Ka'anni anzuru ilaih, kata periwayat hadis ini Adi bin Amirah, seakan-akan aku melihat kepadanya. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah. Asal katanya Rasulullah, karena ada ya harfun nida berubah munada menjadi baris fathah. Ya Rasulullah. Antum semua udah ngaji, jangan nanti saya dengar ya Rasulullah sedang berzikir muhasabah. Hadirilah muhasabah bersama Ustadz Fulan. Ya Rasulullah. Allah ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik Rasulullah. Ya Habiballah, Habibah. Asalnya Habibu, karena ada ya berubah menjadi ya Habibah. Abdus Samad, karena ada ya berubah ya Abdus Samad. Munada namanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iqbal anni amalaka. Iqbal, terimalah. Iqbal itu terimalah. Jadi kalau ada orang namanya Iqbal meminang anak ibu, terimalah. Terimalah. Iqbal, terimalah. Anni, dariku. Amalaka, amalmu. Terimalah dariku amalmu. Tak paham. Ini makna ungkapan.
Ungkapan tak bisa dipahami secara teks. Ada orang Australia belajar bahasa Indonesia, dipotong-potongnya, tak paham. Terima kasih, terima kasih, udah diterima, kasih balik. Apa maksudnya ini? Kalimat tak bisa dipotong, dipenggal, hilang maknanya, karena dia ungkapan. Terima kasih terjemahannya thank you. Ini begitu juga. Iqbal terimalah, ani dariku, amalaka amalmu, terimalah dariku amalmu. Itu ungkapan. Maksudnya jabatan ini kalau bisa jangan sampai aku menjabatnya. Kalaupun aku menjabatnya, berikanlah kemaafan. Itu mana ungkapan. Iqbal anni amalaka. Lalu apa kata Nabi? Wa malaka, ada apa denganmu? Wa malaka, apa? Qala, kata si laki-laki hitam dari Ansor tadi, sami'tu kataqulu kada wa kada, karena aku pernah mendengar engkau bersabda begini-begini. Kada wa kada itu artinya begini-begini. Karena pernah aku dengar engkau bersabda, ya Rasulullah, nanti siapa yang curang walaupun sebesar jarum akan ditutup di hadapan Allah. Aku takut kalau nanti aku dapat jabatan ini. Takut dia. Itu makanya beberapa orang yang dapat jabatan meleleh air matanya berkata, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Ya karena ini. Tapi jangan gara-gara ini umat Islam takut jabatan, takut mencalon, takut jadi calon wali kota, takut calon bupati, takut calon gubernur. Jangan. Karena kalau takut diambil orang lain. Apa kata dia? Kata dia, aku takut ya Rasulullah, karena aku pernah mendengar kau bersabda, nanti siapa yang curang, siapa yang menipu, siapa yang bohong, dia akan membawanya pada hari kiamat. Wa ana aqulul an, apa kata Nabi? Wa ana, aquluhul an, aku katakan sekarang. Man ista'malnahu minkum, siapa yang kami angkat ala amalin, untuk melakukan suatu amal, jadi pemimpin, jadi amil zakat, menjadi amir, falyaji, maka hendaklah dia datang biqalilihi wa kasirihi. Biqalilihi membawa yang sedikit, wa kasirihi membawa yang banyak. Mau sedikit mau banyak bawa. Fama utiya minhu akhadha, kalau dia diberikan ambil. Wa manuhiya anhu intaha, kalau dia dilarang tahan. Kalau dia laksanakan itu, insya Allah dia selamat di dunia, selamat di akhirat. Hadis ini ada dalam rawahu muslimun, ada dalam sahih muslim, tak ada dalam sahih Bukhari. Maka dia masuk level 2. Level 1 ada dalam sahih Bukhari, ada dalam sahih muslim. Level 2 ada dalam sahih Bukhari, tak ada dalam sahih muslim. Level 3 ada dalam sahih muslim, tak ada dalam sahih Bukhari. Hadis ini masuk level 3. Ada dalam rawahu muslimun. Nama lengkapnya Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah. Maka dia masuk golongan salaf. Siapa saja yang meninggal hidup pada 3 abad pertama, maka dia salaf. Kita ikut Imam Muslim, maka Imam Muslim salaf, karena dia meninggal tahun 261. Yang menulis kitab ini Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Tidak salah. Jadi kalau ada orang mengatakan, kau ngaji sama siapa? Sama Ustaz Somad. Ustaz Somad itu bukan salaf. Ikut sama guru kami. Guru kami salaf. Berarti tua kali guru kau itu. Berarti udah 1100 tahun umur dia.
Kok bodoh-bodoh aja jangan ngajak orang. Kita ini semua pengikut salaf. Imam Hanafi 150 salaf, Imam Maliki 179 salaf, Imam Syafi'i 204 salaf, Imam Hambali 241 salaf, Imam Bukhari 256 salaf, Imam Muslim 261 salaf. Jadi kita ini pengikut salaf. Apakah kita salaf? Itu tidak salaf, kita khalaf. 3 abad pertama salaf, abad 4 dan seterusnya khalaf. Salaf yang terdahulu, setelahnya khalaf. Begitulah hadis tentang takutnya menyia-nyiakan amanah. Saya tidak ada menjadi wakil rakyat, Pak Ustadz. Saya tidak pemimpin, saya bukan wali kota, saya bukan bupati, saya bukan gubernur, saya bukan presiden, saya tidak direktur, saya tidak komisaris BUMN. Mana mungkin saya berkhianat? Kepala rumah tangga. Saya pun belum menjadi kepala rumah tangga, Pak Ustadz. Calon kepala rumah tangga. Karena mendengar hadis ini takutlah saya, Pak Ustadz. Alhamdulillah takut gara-gara ini. Jadi kita ini amat sangat berpotensi. Tak ada anak, tak ada istri, tidak kepala rumah tangga, tidak pemimpin, tidak lurah, tidak camat. Khianat duit orang tua. Tiap bulan dikirim belanja untuk kos-kosan, untuk makan, dipakai membawa anak gadis orang. Berkhianat. Pengkhianat. Waktu kuliah aja udah khianat. Kau tadi bawa anak gadis orang? Iya. Duit siapa? Duit ayah, duit emak. Mana ada mata anggaran membawa anak gadis orang? Duit itu dikirimkan untuk biaya kuliah. Ini kan sedekah, Ustaz. Pandai pula dia menjawab. Kamathali habbatin, seperti menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Begitulah kalau orang mengaji jahat. Pakai dalil. Orang kalau udah jahat, jahat aja. Janganlah pakai ayat lagi. Apalah salahnya mengaku aku salah, minta maaf. Pengkhianat. Anak perempuan dikirim sekolah dari kampung, ditengok dari urat tangan, kerutnya tak bisa dibedakan mana jari tangan, mana jari kaki orang tua. Bekubang di kampung mencarikan duit. Duit yang dikirim itu dibelikan ke skincare. Pengkhianat. Kau dikirimi duit untuk sekolah, untuk belajar, untuk beli buku. Dari muda aja udah berkhianat. Ustaz Somad ngomong aja begitu, jangan-jangan dulu waktu dia kuliah pun berkhianat. 4 tahun saya di Mesir tak pernah saya dikirim duit. Oh, berarti Ustaz orang susah. Kalau orang susah tak akan sampai saya ke Mesir. Jadi kenapa Ustaz tak dikirim duit? Tak saya kasih tahu mak saya, cuma ngirim duit. Cuma aku mengirim duit, kata dia. Tak bisa mak. Padahal bisa kirim pakai Western Union, transfer bank. Cuma aku ngirim duit, tak bisa. Tahun 98 saya pergi, tahun 2000 berangkat haji ke Makkah, naik kapal laut. Sampai di Makkah jumpa sama orang kampung. Ada kiriman dari mak, katanya. Saya tengok dikirimnya lah 100.000. Untuk apa nih mak? Supaya nanti di akhirat kalau ditanya Allah, pernah kau ngirim anak kau? Pernah. Hanya untuk melepaskan jawab di hadapan Allah. Namun meminta duit. Makanya kalau datang mahasiswa-mahasiswa, Ustadz kasih saya motivasi. Sering saya jumpa mahasiswa gitu, Ustadz kasih saya motivasi. Dalam lama sih menung. Aku dulu tak ada orang motivasi. Tak usah pakai motivasi. Jadi cuma supaya semangat belajar, tak usah minta duit. Cukup.
Saya nih Pak Ustadz, tak kenapa kurang semangat belajar, galau aja saya. Kiriman lancar, lancar Ustadz. Itu yang buat kok galau tuh. Coba tak usah dapat kiriman agak 3 bulan. Mak, ya jangan kirim. Cumana kau makan? Aku mau jual koran, aku mau kerja dorsmir, aku mau ngambil upah jaga toko. Insya Allah semangat untuk belajar. Duit banyak, utang tak ada, sepeda motor ada, anak gadis orang 4 malam minggu 4 janji. Lain gocap tupai. Itulah yang membuat tak semangat. Semangat untuk buat dosa dan maksiat. Jangan berkhianat, walaupun bukan duit rakyat, duit ayah ibu, duit orang tua, apalagi duit umat akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis nomor 215.